Selamat pagi, dokter. Pagi dokter. Terima kasih kalian sudah menunggu. Tadi udah bisa masuk tapi ternyata suaranya nggak mau keluar jadi diulang lagi. Oke, aku langsung aja ya. Ini dari rumah semua ya? Apakah sudah kelihatan? Sudah tampakkah? Sudah dokter. Terima kasih. Bisa aku lanjut. Ini materi kita kuliah terakhir, yaitu pengorganisasian sumber daya manusia dalam mencapai upaya kesehatan gigi dan mulut. Ini kelebihan S-nya. Jadi definisinya apa? Definisinya adalah pengorganisasian itu proses mengklasifikasi dan membagi aktivitas kerja dengan tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Maka dengan diorganize itu dan dibagi tugas dan tanggung jawabnya, maka akan organisasi itu akan mencapai tujuannya dengan efektif. Itu adalah definisi dari pengorganisasian. Nah, kita mungkin kembali ke teori yang pernah kita pelajari dulu ya. Teori kebutuhan yang dari Maslow, bahwa ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan untuk memiliki kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, pada kesehatan itu ada di level yang mana? Coba kita tengok. Kesehatan itu sebetulnya ada di level yang basic needs. Basic needs itu adalah kebutuhan akan keamanan. Jadi setelah kebutuhan fisiologi tentang makan, minum, tempat tinggal itu terpenuhi, tidur ya seperti itu terpenuhi, maka orang akan kepingin bahwa mereka dapat tidur nyenyak dengan nyaman sehingga mereka sehat, tidak sakit. Itu adalah masuk di dalam basic needs. Jadi pada safety needs ini di situ kebutuhan akan keamanan itu masuk kesehatan. Oke, kebutuhan ini pada setiap orang itu ternyata berbeda-beda. Jadi kalau satu orang ini dia kebutuhannya berbeda dengan beberapa orang, mungkin ini hanya sekelompok orang, tetapi akan berbeda lagi dengan kebutuhan orang yang sifatnya lebih plural. Jadi kebutuhan masyarakat luas itu tentu saja akan berbeda. Nah, pengorganisasian itu adalah bagaimana menyatukan suatu kebutuhan itu dapat berjalan seiring dengan bahwa kebutuhan kita ini akan seiring dengan kebutuhan kelompok yang kecil, begitu juga dengan kelompok yang besar. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Orang yang sendiri ini kan, ini orang yang sendiri, ini kebutuhannya akan berbeda nih ya, kelompok dan dengan kelompok yang lebih besar. Jadi orang itu yang memiliki kebutuhan yang sama, dia akan berkumpul dan melakukan kinerja untuk mencapai tujuannya. Misalnya kalian di mahasiswa kedokteran gigi, kalian memiliki tujuan menjadi dokter gigi. Oleh karena itu, kalian berkumpul bersama dengan teman-teman kalian untuk mencapai tujuan menjadi seorang dokter gigi. Ya, jadi kumpulan orang-orang ini yang sama tujuannya ini memiliki kepentingan yang sama, itu yang dikatakan sebagai atau disebut organisasi. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi kalian ini adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk menjadi seorang dokter gigi. Organisasi mahasiswa kedokteran gigi. Jadi bisa dikatakan seperti itu.
Kemudian pengertian dari manajemen sumber daya manusia itu apa? Jadi kalau manajemen sumber daya manusia, manajemen itu kan banyak ya, ada perencanaan sampai evaluasi, tetapi di antara itu ada pengorganisasian. Nah, kalau manajemennya sendiri itu ada kan suatu proses upaya. Jadi merekrut, mengembangkan, memotivasi, mengevaluasi sumber daya yang diperlukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, ini pengertian ini mulai dari siapa yang dipilih, apakah dia kualifikasinya pantas untuk menempati posisi tertentu. Jadi pengorganisasian itu di situ adalah the right man in the right place. Jadi kamu kalau dalam organisasi posisimu di situ sebagai seksi kesenian misalnya gitu ya, seksi kesenian karena kamu adalah orang yang memiliki jiwa seni, kreatif dan sebagainya, maka kamu dipilih dalam di seksi kesenian misalnya seperti itu. Jadi harus dipilih-pilih orang-orang yang memang dia memiliki kualifikasi di bidangnya. Jadi tidak mungkin kamu akan memilih ketua yang tidak mengerti apa-apa. Ketua yang tidak bisa mengambil keputusan. Ketua yang dia hanya mengikuti apa kata bawahan. Ketua yang kalau dimintain pendapat, dia tidak bisa mengeluarkan pendapatnya. Tentu saja ketua yang seperti itu bisa aja dalam suatu organisasi dipilih, tapi itu adalah ketua boneka atau ketua bayangan. Jadi bukan ketua sesungguhnya yang diinginkan, the right man in the right place ini. Oke, SDM itu adalah sumber daya manusia. Tujuannya adalah dalam pengorganisasian ini untuk meningkatkan kontribusi anggota terhadap organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi setiap orang itu dalam organisasi harus berkontribusi untuk mencapai tujuannya. Tujuan bersama dalam organisasi. Contohnya Korti atau Wakorti, Sekretaris Korti, Bendahara Korti. Ini dalam skup yang kecil. Jadi Korti itu ya sifatnya dia harus bisa mengorganize teman-temannya, memimpin, mungkin sampai siapa yang bertugas menghubungi dosen, dan siapa nanti kalau misalnya ada suatu kegiatan bersama, siapa yang harus menerima dana dan sebagainya untuk suatu kegiatan, jadi bendaharanya siapa, itu adalah kontribusi yang diharapkan dari masing-masing anggota dalam suatu organisasi tersebut. Jadi pembagian aktivitas ini dalam mencapai tujuan organisasi dengan mengelompokkan tugas dan tanggung jawab anggotanya. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi ini maka dilakukan pembagian tugas atau tanggung jawab berupa aktivitas nanti untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengorganisasian, ini ternyata aku suka sekali ya nulis tes ini double ya. Fungsi pengorganisasian atau organisasi ini yang pertama adalah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Jadi mungkin kalau kalian akan membuat suatu kepanitiaan pengabdian masyarakat, di situ kalian sudah pilih teman-teman kalian yang mungkin pakar atau qualified di bidangnya. Misalnya kalau tentang karena pengabdian masyarakat, siapa yang akan melakukan pembelanjaan suatu barang-barang kebutuhan untuk pengabdian masyarakat. Tentu saja dipilih orang-orang yang dia ngerti apa yang harus dibelanjakan, dan mungkin dia juga tahu harga-harga di mana yang lebih murah dibandingkan di tempat lain. Jadi orang-orang yang seperti itu dikelompokkan, kemudian siapa yang akan menghubungi masyarakat, mungkin orang-orang yang aktivitas sosialnya bagus, bicaranya bagus, komunikasinya bagus terhadap orang lain, mungkin dia bisa juga menggunakan bahasa daerah dengan baik.
Itu adalah orang-orang yang akan dikelompokkan pada yang bertugas untuk mengumpulkan masyarakat. Terus orang yang nanti siapa yang akan menjadi pembicara dalam suatu penyuluhan kesehatannya? Tentu saja dipilih orang yang mungkin memiliki pengetahuan yang luas, wawasannya luas, ya tingkat komunikasinya bagus, mungkin seperti itu ya. Jadi dialokasikan sumber daya yang dimiliki orang-orang yang tadi yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki itu dialokasikan berdasarkan kebutuhan dari organisasi yang akan dijalankan. Kemudian ada kegiatan pengarahan dan pelaksanaan. Jadi tentu saja walaupun sudah dialokasikan, tetap harus ada mengarahkan. Ini mau diarahkan kemana? Kemudian pelaksanaannya bagaimana secara bertahap, jangka pendek atau jangka panjang. Seperti itu. Kemudian sumber daya manusianya baru dapat ditentukan dan ditempatkan pada posnya masing-masing. Jadi adalah contoh suatu panitia pengabdian masyarakat ya. Ini contohnya adalah di Desa Bengkalu, Kutubukambahan Singaraja. Ini siapa yang menjadi ketua, kemudian wakilnya siapa, kemudian sekretaris siapa, bendahara siapa. Jadi seperti kalian membuat suatu kalau tingkat-tingkat kecil ya kalian membuat suatu tim untuk bekerja sama. Jadi ada si acaranya siapa, si perlengkapan siapa, akomodasi, transportasi, publikasi, dokumentasi di siapa. Ini adalah suatu pengorganisasian. Jadi orangnya dipilih sesuai dengan qualified-nya masing-masing, kualifikasinya masing-masing. Jangan memilih orang yang tidak bersedia bekerja di bidang tersebut. Jadi biasanya orang yang tidak bersedia bekerja di bidang tersebut, dia akan ogah-ogahan atau akan melakukan pekerjaan setengah-setengah. Ini justru dia yang akan mengacaukan tujuan organisasi. Jadi misalnya organisasi ini harusnya sudah rancangannya sudah berjalan, harusnya sudah di tahap C, dia masih berada di tahap A gitu ya. Jadi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ini orang-orang yang seperti itu mending tidak usah digunakan. Atau sebetulnya bisa juga kita pilih orang-orang yang memang kalau memang di dalam organisasi kelompok itu tidak ada, mungkin kita bisa belajar dari orang lain atau meminta orang lain untuk membantu kita. Jadi kita masukkan dalam organisasi kita. Tapi tentu saja orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang memiliki tujuan sama. Ya, kalau orang memiliki tujuan sama itu memiliki tujuan, orang yang memiliki tujuan itu dia akan bersemangat untuk mencapai tujuannya. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki tujuan. Contohnya, kalian masuk di Fakultas Kedokteran Gigi karena keinginan kalian sendiri, berbeda dengan kalian masuk di Fakultas Kedokteran Gigi karena keinginan orang tua, keinginan keluarga, keinginan pacar, ikut-ikut teman, itu tentu saja akan berbeda. Jadi orang yang memiliki tujuan karena keinginannya sendiri, itu dia akan tampak antusias, belajar lebih keras, dan menunjukkan hasil yang lebih baik daripada orang yang hanya sekedar. Ya, sekedar. Bisa saja dia melakukan sekedar, tetapi karena memang kecerdasannya sudah lebih dan sebagainya, ya bisa saja dia mendapatkan nilai baik. Tetapi di dalam hati kecilnya, dia tidak tulus. Oke. Jadi dicari memang orang-orang yang bersemangat mengerjakan sesuatu. Lebih baik mengajak orang yang bersemangat mengerjakan sesuatu namun memiliki pengetahuan yang kurang daripada orang yang tidak bersemangat sama sekali sama-sama memiliki pengetahuan yang kurang. Jadi itu adalah pilihan. Jadi kita harus melihat ya, melihat tujuan kita mau kemana, arahannya harus ke sana.
Ini kalau dalam organisasi kesehatan, contohnya ini adalah Badan Mutu Pelayanan Kesehatan, ini ada dipilih ketuanya, tetap aja ya dalam ketua itu sekretaris tidak selalu ada, bukan sekretaris, wakil itu tidak selalu ada. Kalau pekerjaan wakil itu bisa didobel oleh ketua, jadi wakil itu tidak perlu diadakan atau bisa di-skip. Jadi, tetapi selalu ada nih bagian keuangan. Oke, kemudian ini ada komite, ketua komite standar, komite informasi dan surveillance, bagian administrasi dan administrasi umum. Ini suatu organisasi yang sangat sederhana. Ini contohnya aja ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya langsung ya. Kalian tentu saja, sudah terbiasa dengan pengalaman-pengalaman organisasi, kalian belajar organisasi mungkin sudah dari kecil ya. Dari kecil itu anak-anak kalau kalian perhatikan, dia bisa meminta tolong ibunya untuk mengambilkan baju, misalnya kan anak-anak TK itu yang mengambilkan baju yang warnanya pink, gitu ya. Dia mau pakai pita yang warna orange, dia mau pakai sepatu yang warna biru. Jadi itu dia sudah mulai belajar menjadi pemimpin, dia mengorganis itu. Di ibu dia minta seperti itu, di bapak dia minta tolong mengajak bapaknya untuk pergi nganter ke pesta ulang tahun temannya. Seperti itu. Itu juga suatu anak kecil yang sudah mulai belajar berorganisasi. Terus di tengah jalan, dia bisa berteman dalam di pesta itu, di dalam perjalanan dalam pesta itu, dia bisa saja si anak itu akan menemui teman yang dekat di hatinya. Misalnya sama-sama ngajak menuju orang menuju apa ya, kayak pertunjukan ke badutnya. Jadi karena sama-sama tertarik dengan badut. Jadi orang akan bergerombol di tempat yang ada badut. Tetapi kalau misalnya dia takut badut, dia akan pergi dengan atau berkumpul dengan orang-orang yang takut badut. Jadi orang-orang yang menjauhi badut. Ini adalah suatu contoh bahwa kita belajar organisasi itu sudah dari sejak kecil. Nah, kalau di SD ada ketua kelas ya, SMP sudah mulai ada OSIS, SMA juga begitu, kuliah ada BEM. Nanti di situasi kerja juga pengorganisasian adalah sama, pada prinsipnya adalah sama. Jadi pengorganisasian itu sumber daya manusia ini ternyata berpengaruh terhadap perorganisasian. Jadi kalau misalnya kita memilih orang yang tidak tepat, jadi akan mempengaruhi jalannya organisasi itu untuk mencapai tujuan. Tetapi kalau kita memilih orang yang tepat, maka jalan menuju tujuan itu akan lebih mudah tercapai dan mungkin lebih cepat dan hasil yang lebih gemilang. Kemudian yang kedua, proses pengorganisasian yang baik ini akan meningkatkan peluang suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Ya tadi ya, dari prosesnya, jadi kalau kita memilih orang-orang yang memang sesuai, maka itu akan meningkatkan peluang organisasi itu mencapai tujuannya. Tujuan organisasi itu jadinya bukan tujuan individu lagi, tetapi adalah tujuan bersama. Jadi bukan tujuan dari masing-masing orang lagi atau kelompok, tetapi adalah tujuan bersama suatu, kalau institusi ya institusi, kalau suatu organisasi hanya kelompok masyarakat ya, bisa jadi dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemudian struktur organisasi yang menunjukkan struktur dan susunan paradigma. Jadi struktur organisasi itu menunjukkan struktur dan susunan paradigma. Jadi kalau ketua itu strukturnya berarti posisinya ada di atas.
paradigmanya adalah bahwa dia ada di dalam posisi paling atas dan dianggap paling mumpuni dibanding anggota di bawahnya. Nah, ini nanti ada hubungannya, diantaranya ada hubungan dengan orang-orang yang di bawahnya, diantaranya adalah fungsinya dalam struktur organisasi itu ada fungsinya sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara, itu adalah fungsinya. Kemudian bagian maupun posisi orang yang menunjukkan tingkatan. Jadi tentu saja ketua itu posisinya paling atas, nah seksi-seksi itu ada di posisi yang paling bawah. Tugas wewenang tadi sudah dicantumkan di dalam nama posisinya itu. Terus tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Jadi misalnya bendahara, dia tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya dia dalam keuangan organisasi. Seperti itu. Nah, pengorganisasian ini ada teorinya. Ada 3 teori yang dikenal, yaitu teori fusi, teori sistem, dan teori kuantitatif. Pada teori fusi, fusi ini adalah proses personalisasi dan proses sosialisasi. Jadi dia merupakan gabungan antara individu dan kelompok masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan fusi di sini adalah fusi mengenai tujuannya, mengenai aktivitasnya, itu jadi fusi. Jadi tidak bisa kita dalam suatu pengorganisasian itu kita berjalan sesuai dengan maunya kita sendiri. Maunya kita sendiri-sendiri itu tidak bisa. Karena dalam teori fusi ini harus ada penggabungan antara keduanya. Jadi memang kita, misalnya kayak pengabdian masyarakat, memang kita pengen sih kegiatan itu untuk masyarakat di level bawah. Kemudian dengan tujuan supaya masyarakat kesehatan giginya semakin baik. Seperti itu. Tapi tujuan di kita sendiri, kita ingin keterampilan kita meningkat, pengalaman kita meningkat. Jadi antara keterampilan meningkat dan pengalaman meningkat difusikan, digabungkan dengan tujuan supaya masyarakat tersebut yang kita menjadikan sasaran itu menjadi lebih baik kesehatan gigi dan mulutnya. Kemudian ada yang namanya teori sistem atau the system theory. Jadi pengorganisasian ini dianggap sebagai suatu sistem variabel-variabel yang saling berpengaruh satu sama lain. Jadi dalam satu sistem itu kan besar ya. Jadi ada individu, orang per orang, kemudian ada fungsinya mereka masing-masing dalam organisasi dengan berbagai macam perilakunya mereka, dan lingkungan mereka, lingkungan di mana mereka melakukan kegiatan. Jadi dia masuk dalam suatu sistem atau satu kesatuan yang saling mempengaruhi, saling berpengaruh. Yang namanya sistem, kalau misalnya lingkungannya tidak mendukung, misalnya kita mau mengadakan sikat gigi massal, tetapi tidak ditemukan air di situ. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kemudian panitianya yang bertanggung jawab di bagian sikat gigi, dia juga tidak menyediakan aqua, air gelas. Otomatis hal ini akan menghambat kegiatan sikat gigi tersebut. Misalnya, karena masyarakat kita menyikat gigi itu masih harus berkumur, belum terbiasa dengan menyikat gigi tanpa kumur. Berkumur boleh, tapi hanya 1 kali. Jadi otomatis lingkungan yang kurang mendukung tadi akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teori kuantitatif.
atau the quantitative theory. Jadi kondisi objektivitas pada studi tentang pengorganisasian ini salah satu yang dipertimbangkan yang akan mempengaruhi pekerjaan pengorganisasian. Jadi anggap saja kalau misalnya ya ketuanya tidak ada, apa yang akan terjadi? Jadi ini adalah dugaan-dugaan yang bisa dipertimbangkan untuk mempengaruhi pekerjaan pengorganisasian. Ini maksudnya teori itu adalah seperti itu. Apakah ketuanya bisa digantikan dengan orang yang lain atau dipersiapkan orang lain untuk menjadi ketua? Seperti itu. Oke. Ternyata kuliahnya sudah berakhir. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat merayakan Natal ya untuk yang merayakan, damai di hati, damai di bumi. Kemudian selamat tahun baru. Selamat tinggal 2002 dan welcome 2023. Semoga kalian semakin sukses, semakin lebih bersemangat lagi untuk menghadapi ujian, karena ujian setelah tahun baru ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya mumpung masih muda. Jadi masih waktu muda itu benar-benar harus kalian harus memanage waktu kalian di masa muda ini supaya nanti di hari tuanya tidak menyesal. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya waktu mudamu untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Raise hand kalau ada. Lengkap ya, hadir. Soalku ujian, kita ujian tanggal berapa ya? Ara, kita ujian tanggal berapa Ara? Sebentar dokter, saya cek jadwal sebentar. Januari ya? Izin menjawab dokter, untuk IKGM MT56 itu tanggal 25 dokter. Oh, di hari yang sama ya, 25 Januari ya? Betul dokter. Di jam 8 sama jam 12 dokter. MT5-nya jam 8, Oke. MT6-nya jam 12. Soalku seperti biasa, checkpoint. Ini pasti soal baru, tetapi nanti komputer nggak tahu ya. Soal lama mungkin ada beberapa yang keluar lagi. Aku nggak ngerti. Yang jelas soal baru pasti ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, baiklah aku akhirin aja ya, Ara ya. Oke, selamat siang, sampai ketemu, selamat tahun baru. Oke, izin live ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter.